tidak mengerti orang yang mulia kecuali yang maha mulia. Tapi Allah memberi isyarat-isyarat, memberikan tanda-tanda dan indikator-indikator. Indikator itu apa, Bu? Nggih, tunggali kalkulator barang nih. Apa indikatornya? Indikatornya itu 3. Walaupun ini tidak harus seperti itu, kadang-kadang salah, kadang benar, tapi mendekati kebenaran. 1, akhlak. 1, akhlak. Dan akhlak ini bukan sehari 2 hari, Pak. Panjenengan melihat orang ini selalu ngomongnya halus hari ini, besok halus lagi, bulan depan halus lagi, tahun depan. Jadi akhlak ini bukan tentatif, tapi seterusnya. Loman, oh orang ini dermawan, hari ini dermawan, besok dermawan, bulan depan dermawan, tahun depan dermawan, 10 tahun lagi dermawan. Kan ada orang gitu loman, Pak. Kapan? Ini apa pilkada? Loman disumbang kabeh, Pak. Masjid-masjid disumbang kabeh. Mari pilkada, wis ilang lomane. Berarti bukan karim. Ini bukan karim ini, Pak. Katok ini yang benar. 1. Yang kedua adalah tempat. Majelis, dia selalu berada di mana? Kalau ada panjenengan melihat orang ini walaupun tidak pernah ngomong, tidak pernah kita kenal, dia dermawan, tapi tempatnya di masjid, subuh ketok nang masjid, duhur nang masjid, macam-macam nang masjid. Setiap waktu sholat dia di masjid, ada majelis taklim dia selalu ada. Dia di tempat orang-orang yang mulia, maka dia mulia. Loh, Pak, apakah setiap orang yang ke masjid itu menjadi orang yang mulia? Belum tentu. Ada orang yang datang ke masjid itu bukan jam sholat, Pak. Napa? Nggih nguyut tok terus metu maneh, kan ono ngoten modele. Wong mboten teko niki mong. Enggak tahu sholat nang masjid. Yang ketiga, sahabatnya, temannya. Dia berteman dengan siapa? Lihat temannya. Maka dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalili. Manusia itu akan berkembang dengan agama kawannya. Fandur may yukhallil, maka lihat siapa yang ada di sampingnya. Temannya ini siapa? Orang yang suka bohong atau orang jujur? Temannya ini siapa? Lihat temannya. Jadi indikator kebaikan itu dari dirinya berupa akhlak. Yang kedua dari majelis, dia sering berada di mana. Yang ketiga, siapakah kawan-kawannya. Ini pun juga kita tidak tahu 100%, tetapi Allah memberikan kita isyarah-isyarah, alamat-alamat atau tanda-tanda. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua batuk ini, Pak. Ishkarimah au mutsyahidah. Tadi ditanyakan beliau, kenapa harus pakai au? Berarti kan kita ini harus memilih salah satu, bukan dua-duanya. Begini Bapak Ibu, ini bukan kaitannya bahwa orangnya hidup mulia itu kemudian tidak mati syahid, bukan. Karena begini, di dalam kehidupan itu memang kita tidak bisa memilih apapun. Contoh, ada orang teraniaya, dia hidup di perkampungan yang dimana di situ banyak orang yang bermaksiat, ya, hidup bermaksiat. Ada yang minum minuman keras, ada yang berzina di kampung itu. Bahwa dia tahu itu adalah dosa besar dan wajib dia tegur. Tapi dia tidak punya kemampuan, Bapak Ibu. Kalau saya menegur dia, maka saya akan melawan orang-orang banyak itu, dan saya pasti akan mati. Kalau saya tidak menegur, itu kewajiban saya kalau melihat kemungkaran. Coba, kira-kira kalau panjenengan milih yang mana? Menegur aku mati, gak negur aku punya kewajiban. Maka bagi kita, saya harus tetap tegur mereka apapun resikonya. Kalau saya menegur dan mereka mau menerima teguran saya menjadi orang yang mulia, hidup saya mulia. Tapi kalau saya tegur mereka dan mereka tidak terima dengan teguran saya akan dibunuh, dikucilkan, dibuli, dimatikan. Jadi pilihan memang, itu pilihan. Setiap kita melihat sesuatu kemungkaran, itu kan konteksnya kepada melihat kemungkaran, Bapak Ibu. Itu pilihannya dua. Kamu ingatkan dia hidupmu mulia karena dia
mau kamu ingatkan, atau mereka tidak terima sehingga mereka itu memusuhi kamu dan bahkan membunuh kamu. Oke, saya terima resikonya. Resiko kehidupan itu dua, mau hidup mulia atau matinya mati syahid. Sama Bapak Ibu, konteks itu ketika dia itu berada dalam peperangan, kemudian di depan itu sudah banyak musuh dengan senjata yang sudah terhunus. Ayo, apa yang kita lakukan? Di depan sudah musuh, mau lari Pak, hina hidup kita. Saya harus perang, dan pilihannya dua. Kalau saya menang, mulia. Kalau saya mati, mati syahid. Jadi setiap kita bertemu dengan musuh, setiap kita bertemu dengan kemungkaran, kita wajib untuk melawan mereka. Dan pilihan untuk melawan itu ada dua. Hidup mulia karena menang, atau mati syahid. Bapak Ibu, hidup mulia atau mati syahid, milih apa? Atau harta atau nyawa? Atau itu yang sering terjadi. Ingat nggih? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Ustaz. Saya mau tanyakan Ustaz, amalan ibadah apa supaya kita tidak tergolong berkhianat kepada Allah, padahal sholat 5 waktu sunnah-sunnah sudah kita lakukan, sholat hajat, tahajud, sholat duha, zikir-zikir sudah. Mungkin ada amalan ibadah lain yang bisa mempertahankan iman kita supaya tidak berkhianat kepada Allah. Yang kedua, pertanyaan saya, sholat hajat itu apakah bisa kita lakukan sewaktu-waktu? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita harus beramal secara istiqomah. Bagaimana istiqomah ini? Ada 4 Pak. Tipnya ada 4. 1, jaga yang wajib. Maksudnya jaga yang wajib itu seperti sholat wajib nih, tapi lakukan dengan level yang tertinggi. Dipaksa, harus jamaah, harus di masjid, harus awal waktu. Dipaksa Pak. Karena ibadah itu kalau tidak dipaksa nggak bisa. Jadi jaga yang wajib dengan mengambil level yang nomor 1. Sholat ini kan banyak, ada orang yang sukanya itu sholatnya di akhir waktu. Ya sholat jenenge. Ada sholatnya itu di rumah terus. Ya sholat. Ada sholatnya sendirian terus. Ambil yang level tertinggi. Sholatnya awal waktu, berjamaah di masjid. Tapi tidak saya sebutkan di Masjid Al-Akbar, tidak usah. Itu masjid-masjid terserah sampai. 1. Yang kedua, harus punya wadhifah sunnah. Wadhifah sunnah. Apa kebiasaan sunnah itu? Terserah, boleh milih. Mau puasa sunnah, mau deres Quran, mau sholat sunnah, mau sedekah sunnah, mau milih semuanya silahkan. Dulu sahabat yang suka milih semuanya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu ahli puasa sunnah, ahli sholat sunnah, ahli sedekah sunnah, semuanya ahli. Sampai Rasulullah suatu ketika pengajian seperti ini ditanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Semuanya diam. Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menyantuni anak yatim? Semuanya diam. Saya sudah ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah melaksanakan salat duha 8 rakaat? Saya ya Rasulullah. Yang lain diam semua. Siapa yang hari ini sudah macam semuanya? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amalan sunnah yang terus menerus itu nanti akan ada pintunya. Di surga itu ada pintu-pintu sesuai amalannya. Ada babus sholah, pintu sholat, dimasuki oleh siapa? Mereka yang ahli sholat sunnah. Ada babur royan atau babus siam, khusus dimasuki orang yang ahli puasa sunnah. Ada babus sodakoh, pintu sodakoh, dimasuki oleh ahli sodakoh. Ada babul jihad, pintu jihad dimasuki oleh siapa? Orang yang ahli jihad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa mungkin ada orang itu nanti masuk dipanggil oleh semua pintu? Kata Rasulullah, ada. Dan aku berharap engkaulah wahai Abu Bakar
di antara yang masuk semua pintu itu. Dadi nek sampean awe-awe Bu, kenapa sampean mlebu swarga? Ahli semuanya manggil pintu salat. Pak, sini Pak, masuk sini. Pintu sedekah, Pak, pintu sini. Pintu puasa, ahli puasa, sini, semuanya celuk-celuk. Tapi nek sampean ahli puasa tok, gak ahli salat, gak ahli maca Quran, ya pintu puasa, Bu, sini Bu, pintu puasa sini. Liyane gak nyeluk-nyeluk. Lah bayangaken ana sing mlebu swarga, gak ana sing nyeluk blas ya apa iku. Jadi wadifah sunnah, lakukan tapi jangan banyak-banyak, sing penting rutin. Satu hari satu juz cukup. Cukup Bu, satu hari satu juz? Gayai cukup, nggak tahu nyampe ngono. Sedina ya sak lempir ngono. Gayai satu hari cukup Bu, satu juz. Insyaallah cukup Ustaz. Padahal sak lempir dok. Puasa sunnah, 3 saja pilihannya puasa sunnah itu. Ini puasa sunnah yang reguler ya Bu ya. Senin Kemis, Ayamul Bid atau puasa Daud, pilih tapi rutin. Nanti ditambahkan puasa event seperti kemarin puasa Syawal, nanti puasa Arafah, sebentar lagi puasa Tarwiyah Arafah, puasa 10 Muharram Asyura. Tambahkan itu, gak usah akeh-akeh. Makanya dilarang puasa setiap hari tanpa alasan, kecuali puasa nazar. Kalau nazar monggo, liyane ojo. Puasa bendina akhirnya lemah, jekukruk ngene. Ayo ngaji Pak, aku poso. Alasan poso tapi gak semangat. Lakukan amalan-amalan sunnah. Bapak Ibu, kalau melakukan amalan sunnah, pastikan sekarang kita lakukan sampai tua bisa kita lakukan. Jangan sampai berhenti. Itu namanya gak istiqomah. Yang ketiga tadi, pilih kawan yang baik.